56. Lanita hanya bisa diam di antara Aleska dan Sean yang menginginkannya nanti malam. Sean, kau bilang dia bukan perawatmu lagi. Sekarang Lanita adalah nona muda, bukan seorang perawat. Ucap Danisha seraya merengkuh pundak Sean. Dia memang sudah aku bebaskan menjadi perawatku, tapi tanya sendiri padanya. Apakah dia masih berkenan merawatku atau tidak? Sean berkata pelan dan santun pada Danisha. Lanita bingung dengan jawaban Sean. Tapi demi dilihatnya lelaki itu tak berdaya tanpanya, Lanita merasa iba. Aku senang merawat Sean, Tante, jawab Lani pelan. Sean merasa menang sekaligus sedih. Lani memilihnya mungkin karena merasa kasihan karena dia tidak bisa apa-apa kini. Danisha cemberut tapi dia tidak bisa memaksa kehendak Lani di depan Sean. Meski Sean sedang tampak tak berdaya, Danisha tetap merasa segan. Aleska yang sempat senang dengan ide mamanya kini menjadi redup. Tak apa-apa, Lani. Sean lebih membutuhkanmu. Aleska berkata pelan tanpa bermaksud menyinggung perasaan Sean. Namun Sean saat ini sedang sensitif karena dia buta. Benar-benar buta. Bukan pura-pura buta. Tangan Sean mengepal karena kesal, tapi tak bisa berbuat apa-apa untuk meredam rasa iba orang di sekitarnya. Sean membalik kursi roda dan mengukur jarak menuju kamarnya. Lanita gesit membantu Sean. Sepeninggal Lani dan Sean, barulah Aleska berkata pada Danisha, "Mama kenapa harus bohong? Sih, kapan aku nanyain restoran romantis?" Tanya Aleska. "Kamu kemarin protes, marah sama Mama, dimusuhin mamanya gara-gara Mama enggak setuju kamu deket-deket Lani. Sekarang giliran Mama setuju kamu komplain. Terus Mama harus gimana? Ya, enggak kusah kayak tadi. Orang aku udah pergi sama Lani, masa mau pergi lagi? Takutnya dia kecapean. Ma, jangan takut ini itu, kalau kamu suka sama Lani. Sekarang Mama dukung. Kamu yang harus gerak cepat. Kalau tidak, sainganmu berat, loh. Sepupumu," bisik Danisha. Aleska memutar bola mata malas. Ya mana bisa, Sean kan sudah menikah, Ma. Kamu ini kalau dibilangin selalu ngeyel. Sean sudah memutus kontrak pernikahan dengan Sharon. Danisha masih berbisik. Aleska mengernyit. "Nikah kok kayak main-main? Sih, ya namanya pernikahan bisnis ya begitu." Danisha duduk di sofa. Aleska mendesah serta menepiskan tangan ke udara. "Aku mau mandi, Ma." Pamitnya seraya berlalu dari ruang tengah. "Lihat anakmu, Pa. Giliran Mama dukung, malah ogah-ogahan. Serba salah jadinya Mama," keluh Danisha. "Mending shopping. Ma, ke supermarket serba ada. Yuk, ajak Davin." Danisha mesem manja. Ah, perempuan. Kenapa selalu bahagia saat pasangannya mengajak berbelanja? Kamar Sean. "Lani, kalau nanti malam kau mau pergi, pergilah," ucap Sean lirih. "Pergi kemana?" tanya Lani menutup pintu kaca yang menuju ke vertical garden di kamar Sean karena sudah sore. "Dinner dengan Aleska. Bukankah tadi kau bilang aku harus menemanimu? Tapi kemana non Sharon?" Lanita mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Sharon sudah punya tempat tinggal baru. Dia tidak akan lagi tinggal di sini. "Loh, tinggal di mana?" "Dia istrimu ya harusnya tinggal di sisi suaminya. Aku sudah mengajukan pembatalan pernikahan dengan Sharon." Lani melongo. Dia diam sejenak, mencerna ucapan Sean. "Maksudmu, berpisah?" tanya Lanita pelan. Bukankah pernikahanmu baik-baik saja?" "Iya, baik-baik saja. Tapi yang seharusnya menikah denganku bukan dia. Anaknya Tante Dane bukan Sharon." Lanita seketika gugup. "Sean, apa aku berdosa? Aku yang menyebabkan perpisahan kalian?" tanya Lani sedikit gemetar. "Tentu saja tidak. Tenanglah, jangan gelisah. Ada banyak hal kenapa aku mengajukan pembatalan pernikahan." Lani diam. Pikirannya kalut. Dia merasa kasihan pada Sharon. "Nona Sharon sangat mencintaimu." Sean mesem. "Itu yang terlihat di permukaan, Lani. Sudahlah, jangan bahas Sharon dan jangan panggil dia Nona. Cukup Sharon. Dia tinggal di mana?" "Di rumah Nyonya Dane sudah diusir."
Di sini kau membiarkannya pergi. Dia kemana? Lani berkata lirih membayangkan Sharon yang bergelimang harta tiba-tiba harus melepaskan semua atribut kekayaannya. Kenapa kamu mengkhawatirkan dia? Lani diam saja tak menyahut. Kau tenang saja. Aku bukan raja tega. Sudah kupastikan Sharon tinggal di hunian yang nyaman. Dia marah seperti kemarin karena syak. Mengenai dia menukar rambutmu dan rambutnya, dia hanya kena hasut ibu kandungnya. Lani menghela napas dalam. Ponselnya berdering. Nomor asing. Lani mengabaikannya. Kenapa tidak diangkat? Nomor asing. Jawab Lani. Angkatlah. Lani patuh. Dia mengangkatnya. Halo, Lani. Ini Mama. Sayang. Suara Den di seberang telepon. Lani tercekat. Mama. Lani. Oh, iya. Halo. Sahut Lani. Apa kamu bisa pindah ke rumah Mama besok? Mama sudah menyiapkan kamar lain yang lebih besar untukmu. Lani bingung menjawab apa. Dipindah? Cicit Lani. Iya, pindah. Di sini adalah rumahmu, istanamu. Kau harus pindah ke sini, ke pelukan Mama. Lani menelan ludah kering. Aneh rasanya. Aku minta izin Sean dulu. Nyonya. Kenapa panggil Nyonya? Call me Mami, oke. Memang Sean belum bilang apa-apa sama kamu. Belum. Baiklah. Mama sudah telepon dia tadi pagi kalau Mama ingin kamu segera pindah ke sini. Lani terdiam. Ada hati yang tak ingin pergi. Rumahmu sepertinya tak ingin kujadikan tempat singgah. Rasanya ingin sekali menetap. Bolehkah? Lani, kenapa? Telepon dari siapa? Tante Dane. Tanya Sean. Iya. Beliau memintaku untuk segera menempati kamar baru yang disiapkan untukku di rumahnya. Jawab Lani pelan. Kenapa seluruh persendiannya seperti tak bertenaga? Sean terdiam beberapa saat. Tadi pagi mamamu telepon. Beliau meminta izinku untuk mengambilmu. Kau izinkan? Tanya Lani. Aku punya hak apa melarangmu? Bukankah aku perawatmu? Ada yang lebih berhak atas dirimu, Lani. Lani menunduk. Dia melipat-lipat ujung dress lututnya. Kenapa diam? Kalau aku pindah, siapa yang pilihkan baju untukmu setiap selesai mandi? Menyuapi, merawat kukumu, menemanimu berjemur berjam-jam atau mengeringkan rambutmu? Ibu Susana sibuk dengan pekerjaannya mengurus ini dan itu. Sean diam dengan pertanyaan Lani. Apa kau akan mencari perawat baru? Tanya Lani. Sean masih diam. Lani cemberut. Dia masih saja melipat-lipat ujung roknya. Apa kau izinkan aku untuk merekrut perawat baru? Sean balik bertanya. Giliran Lani yang kini terdiam. Punya hak apa aku melarangmu merekrut perawat baru? Cicit Lani menusuk-nusuk pahanya sendiri dengan telunjuk. Katakan saja jika kau tak ingin aku mencari penggantimu. Rumahku bukan hanya sekedar tempat singgah untukmu. Aku ingin kau menetap di dalamnya. Sean mendesah dan menghela napas panjang. Aku akan segera dioperasi. Aku tak butuh perawat baru. Jawab Sean. Andai saja Sean bisa melihat. Setitik senyum terbit di sudut bibir Lani. Kedua pipinya bersemu merah. Lani menunduk malu-malu dan semakin gencar melipat-lipat ujung roknya. Rasanya menyenangkan saat ku tahu hanya aku yang kau izinkan menetap di rumah ini, meski mungkin aku harus pergi. Tapi percayalah, ada bagian hatiku yang tertinggal di sini. Lanita Azelia. Lani berjalan gontai menuju kamarnya. Parmiah masih saja sibuk menata barang-barang Lanita. Semakin resah saja hatinya. Dan hanya mengizinkan dia tinggal di rumahnya, tidak bersama Parmiah. Lalu bagaimana dengan ibunya? Sudah sepuh dan tak ada suami. Adapun sudah tak lagi menganggap Parmiah. Saat masuk kamar, Lanita tambah resah melihat Parmiah masih saja merapikan dan memeriksa barang-barangnya. Kenapa hanya barang aku saja yang dibereskan? Punya ibu juga. Ibu tak akan ikut Lani. Siapa ibu? Ibu ya ibuku. Sahut Lani lemas. Kamu kenapa? Sakit? Lani menggeleng dan meringkuk di atas kasur. Parmiah mengerti isi hati Lani. Kamu itu nona muda, bukan lagi seorang perawat. Lani. Tapi aku senang jadi perawat Sean.
Ingat, dia punya istri. Sudah pisah. Parmiah menoleh pada Lani. Pisah? Lani mengangguk. Salahku, Bu. Andai identitasku tidak terkuak, pasti Nona Sharon masih menjadi nona muda. Parmiah membetulkan sambil cepol rambutnya. Sepertinya ada banyak hal lain yang membuat mereka berpisah. Ibu yakin? Lani tak menyahut. Dia menutupi wajahnya dengan bantal. Dane sedang berbincang dengan Rick di kamar yang akan diisi oleh Lani. Tapi Dane tampak muram. Kenapa wajahmu mendung? Tanya Rick. Sepertinya Lani kurang semangat pindah ke sini tanpa ibu yang mengasuhnya. Jawab Dane. Rick duduk di sebelah Dane. Itu aja. Berarti ibu Parmiah merawat Lani dengan baik. Baik apanya? Mereka hidup sangat sederhana sekali. Loh, mungkin ibu Parmiah tidak memberinya cukup materi tapi membanjirinya dengan kasih sayang. Ucap Rick. Tapi aku tak mau Parmiah tinggal di sini. Aku khawatir ingat masa lalu dan cerita dia menukar bayiku membuatku membencinya. Ya, itu terserah padamu. Tapi aku hanya ingin mengingatkan. Prioritaskan kebahagiaan Lani jika kau ingin melihatnya hormat dan mengasihimu. Jangan terlalu memaksakan kehendakmu padanya. Apa aku tak boleh membahagiakan anak kandungku yang selama ini terlantar? Memang ibu Parmiah menelantarkan Lanita. Kulihat Lani begitu memperhatikan ibu Parmiah. Itu berarti ibu Parmiah memberinya kasih sayang yang cukup untuk Lani. Ucap Rick. Dane menunduk. Aku cemburu. Harusnya aku yang merawatnya dari kecil. Ucap Dane sendu. Rick memeluk Dane. Kita akan menebus kesulitan hari-harinya dulu dengan limpahan materi dan kasih sayang. Kejadian tertukarnya bayimu di luar kehendakmu. Percayalah, Lani perlu waktu untuk bisa menerima semua. Andai kau jadi Lani, tentu sangat terkejut bukan? Hidupnya yang selama ini pas-pasan tiba-tiba menjadi pewaris tunggal seorang Dane Perli Sugandi dalam sekejap. Rick membelai kepala Dane dengan penuh kasih. Terima kasih kau selalu saja bisa membesarkan hatiku. Dane bersandar di dada bidang Rick. Aku tahu perasaanmu. Kalau boleh aku kasih saran, bagaimana kalau kamu tidak langsung meminta Lani pindah? Biarkan dia menginap semalam atau 2 malam di sini lalu mendekatinya perlahan-lahan. Berikan dia pengertian kalau dia mau tak mau harus menerima kenyataan. Jika dia adalah pewaris harta kekayaan Adipati Sugandi, ayah kandungnya. Dane menghela napas dalam. Tadi Lani bilang, besok dia akan ke sini. Baiklah, aku tak akan memaksanya untuk cepat-cepat pindah. Dane memutuskan mendekati Lani perlahan-lahan. Josh resah, pasalnya Sharon tidak bisa dihubungi lagi. Dia sudah senang karena Sharon kembali dekat dengannya. Semua pesannya belum ada satupun yang Sharon baca. Ponselnya aktif tapi Sharon tak menerima panggilannya berkali-kali. Selagi Josh sedang gundah, ada sebuah nomor asing yang menghubunginya. Halo, sapa suara seorang wanita. Iya, halo. Dengan siapa? Aku Omah. Josh mengernyit. Omah? Omah yang tinggal di rumah Sharon? Iya, betul. Maaf, ada apa? Bisakah kita bertemu? Josh mengerutkan kening heran. Ada keperluan apa bertemu denganku? Ini tentang Sharon. Ada hal besar yang menimpanya. Sharon kenapa? Josh cemas. Tidak, dia baik-baik saja. Bisakah kita bertemu dan akan kuceritakan semua kisahnya? Meski heran, Josh menerima permintaan Salomah untuk bertemu dan karena penasaran, Josh langsung bertemu Salomah di restoran yang ada di seberang apartemennya. Keduanya bertemu dengan semua cerita yang sudah disiapkan Salomah. Josh sungguh terkejut dengan penuturan Salomah mengenai Sharon. Tenggorokannya tercekat dan nyaris keluh. Sharon anak Salomah? Omah, apa kau sedang tidak mengada-ada? Omah menggeleng. Lalu di mana dia sekarang? Omah kembali menggeleng. Josh mengusap wajah dan menyugar rambut berkali-kali. Apa nak Josh masih tetap ingin mencari Sharon? Tanya Salomah harap-harap cemas. Ya, tentu saja. Apalagi sekarang dia sendirian. Diusir dari rumah Tante Dane. Ah, ini jilat. Bagaimana bisa gadis manja itu hidup di luaran sana? Josh tampak sangat khawatir. Secinta itu kau pada Sharon. Omah nyaris tak percaya jika Josh tetap menerima kondisi Sharon yang ternyata hanyalah seorang anak asisten rumah tangga. Aku memang benar-benar mencintainya. Ucap Josh.
Susanna hanya memberi kabar kalau Sean sudah mengajukan pembatalan pernikahan. Sharon sudah keluar dari rumah Sean Dharma Wangsa, tapi tidak memberitahu kemana Sharon pergi. Jelas Oma, entah ini aku harus bahagia atau tidak mendengar perpisahan Sharon dan Sean. Kenapa lelaki buta itu tega langsung membatalkan pernikahan dengan Sharon setelah mengetahui semuanya? Josh mengepalkan kedua tangannya. Saloma tentu saja memiliki harapan baru melihat reaksi Josh. Ternyata Josh benar-benar mencintai Sharon. Kita harus menemukan Sharon, Omah berkata tegas. Tentu saja. Josh mengirim pesan singkat pada Sharon. Aku sedang bersama Omah ibumu dan sudah tahu semua tentangmu. Kau di mana? Katakan. Aku benar-benar mencemaskanmu, Honorable. Aku sudah kirim pesan untuk Sharon bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Semoga dia segera membalas pesanku, ucap Josh. Kau tinggal di mana sekarang? Tanya Josh. Aku tinggal di sebuah kontrakan 3 petak. Harus berhemat karena aku keluar dari rumah Nyonya Dane hanya membawa baju-bajuku saja. Kau memiliki uang simpanan? Saloma mengangguk pelan. Baguslah, ujar Josh. Tapi Sharon tentu saja tak akan bisa tinggal di tempat kecil dan kumuh. Saloma menunduk. Oke, aku akan membantumu mencari Sharon, tapi tidak janji jika dia mau tinggal bersamamu. Kau tahu bukan? Dia terbiasa dimanja dengan gelimang materi. Saloma mengangguk pasrah. Dia merasa lemah kini menjadi ibunya yang tak memiliki apa-apa. Lanita berada di kamar yang luas. Kamar yang sudah disiapkan Dane untuknya. Dia duduk terpekul di tepi tempat tidur. Meraba-raba permukaan kasur yang halus dan lembut. Berjalan mengitari kamar dengan perabotan lengkap dan mewah. Seperti kamar-kamar hotel mewah yang aku lihat di drama. Gumam Lani seraya membuka pintu kaca menuju balkon. Lani melihat air mancur yang segar tepat di bawah balkonnya. Lalu dia teringat Sean. Sean senang berjemur di dekat air mancur seraya memejam dan menantang sinar mentari pagi dengan berlama-lama tengadah. Lani menopang dagu di pagar teralis balkon, membayangkan dirinya dan Sean berjemur bersama. Dia tersenyum, hatinya pun menghangat. Lani tak kembali ke dalam kamar, membuka lemari dan terbelalak dengan banyak baju serta bagus. Dane bilang, itu adalah baju-baju yang dibelikan untuknya. Semuanya masih berbandrol. Astagfirullah, ini harganya seperti harga-harga baju Sean. Lani takut dan meletakkan kembali baju-baju tersebut dengan bergidik ngeri. Mahalnya. Aku takut baju itu luntur kena keringatku, gumam Lani. Beralih ke kamar mandi, Lani tercenung melihatnya. Mandi berendam apa enaknya? Lani mengagumi interior kamar mandinya yang luas, harum dan mewah. Mirip kamar mandi Sean. Desisnya lagi. Kembali Lani duduk di tepi tempat tidur. Akan lebih menyenangkan kalau ibu tidur bersamaku di sini. Ada televisi, ibu senang nonton acara dangdut. Lani mendesah sedih karena dia tak bisa mengajak Parmia tinggal bersama-sama. Lani keluar kamar, dia merasa lapar. Nona, panggil seseorang. Lani menoleh. Dilihatnya perempuan parubaya sedang tersenyum ramah padanya. Saya, Regita, salah satu asisten rumah tangga di rumah ini. Oh, iya. Lenia bersalaman seraya mengangguk sopan. Jangan bersikap terlalu sopan pada saya. Saya hanya pelayan, ujar Regita. Lanita tersenyum kikuk dan mengangguk. Nyonya Dan mungkin tiba di rumah jam 11 malam. Mari ikut saya ke ruang makan. Saya sudah menyiapkan makanan malam yang lezat untuk Nona. Regita bertutur kata lembut dan sopan. Lanita memang merasa lapar. Dia hanya mengangguk dan berterima kasih. Tiba di ruang makan, Lanita bingung dengan banyaknya makanan yang terhidang. Silakan. Regita menarik kursi untuk Lanita. Lanita gugup. Aku makan semua ini sendirian. Tanya Lanita pelan. Di sini hanya ada Nona dan Nyonya Dane. Selebihnya hanyalah para asisten rumah tangga. Jawab Regita. Sepi sekali, ujar Lanita. Makanlah bersamaku. Regita spontan menolak dengan halus. Tempat kami di belakang. Ada meja makan juga khusus untuk kami. Apa bedanya? Mbak Regita sudah makan malam. Regita menggeleng. Nah, ayo makan bersamaku. Maaf, Nona. Saya tidak bisa.
Lanita menghela napas pasrah. Sungguh tidak menyenangkan menikmati makanan yang tampak lezat di atas meja hanya sendirian. Apa ibu sudah makan malam? Lanita mau tak mau makan malam sendirian dan sunyi. Dia teringat Sean. Baru saja sehari Lani berada di rumah Dane. Lani memikirkan segala keperluan Sean. Siapa yang mengurusnya? Susanna. Sementara di dapur, Regita berkata pada kedua rekannya, Nona Lanita sungguh jauh berbeda dengan Nona Sharon. Non Lani santun dan cantik. Aku dipasangnya makan bersama satu meja. Ucap Regita. Kamu gak usah lagi panggil Nona Sharon. Nona muda yang asli sudah ditemukan. Tukas Natmi. Tak kuduga Salomah yang berkuasa di rumah ini bisa tumbang juga. Tingkahnya menyebalkan layaknya nyonya rumah. Senang rasanya dia pergi dari rumah ini. Timpal Mulina. Regita dan Natmi mengangguk mengiyakan. Setelah makan malam selesai, Lanita kembali ke kamar. Jam masih menunjukkan angka 8. Mencoba menyalakan televisi, tapi pikirannya kalut. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Seketika senyum lebar terbit di bibirnya. Sean. Pekik Lani segera menerima panggilan. Sedang apa? Tanya Sean tanpa basa-basi. Sedang sendirian. Jawab Lani. Kemana mamamu? Belum pulang. Hening beberapa saat. Besok aku dioperasi. Ya. Bukankah kau bilang dokter Iqbal ada di Kanada? Aku dioperasi oleh dokter lain. Aku nanti ke rumah sakit. Benar? Tanya Sean. Iya. Hening lagi. Ya sudah, tidurlah. Ucap Lani. Rasanya sepi tanpamu ada di rumah. Ujar Sean. Ada Aleska, Tante Danisha dan Om Davin. Tante Danisha seru sekali bukan? Dia gemar bercerita. Tetap saja sepi. Ucap Sean. Aku belum pindah. Aku hanya menginap 3 hari saja. Ya. Baru semalam rasanya sudah seminggu. Kenapa selama itu? Tanya Lani. Mungkin rindu. Hening kembali. Sean tak tahu jika kedua pipi Lani memanas dan menjadi semerah tomat. Sudah. Ya. Aku mau tidur. Lani gugup seketika mendengar Sean mengucapkan kata rindu. Panggilan dimatikan sepihak oleh Lani. Data pun dia off-kan. Lani berguling ke kasur dan menutup seluruh tubuhnya dengan bed cover. Lani benar-benar tertidur setelah Sean mengucapkan kata rindu. Hingga jam 11 malam tiba, Dane mengetuk pintu kamar Lani, tak ada sahutan. Dane mencoba membukanya. Tidak dikunci. Kamar Lani terang benderang dengan televisi menyala. Tapi Lani tenggelam seluruhnya di bawah selimut. Dane tersenyum dan mematikan televisi, mematikan lampu terang benderang lalu menyalakan lampu kecil dengan sinar redup yang menempel di dinding kamar. Pelan Dane membuka bed cover yang menutupi seluruh tubuh Lani. Anak gadisnya yang cantik itu tidur sangat pulas. Dane mengecilkan volume AC saat melihat kening Lani berkeringat. Dane tersenyum seraya merapikan anak rambut di dahi Lani. Dia senang karena Lani mau menginap di rumahnya. Keesokan harinya, Dane mengetuk kamar Lani. Ibu dan anak itu saling bicara dari hati ke hati. Hingga mereka sarapan bersama pagi itu. Rick pun menginap semalam. Jadi tampak seperti keluarga yang bahagia, meski Lani masih bersikap canggung. Dane harus segera pergi kerja, dia diantar Rick tentu saja. Setengah jam setelah Dane pergi kerja, Sharon muncul. Lanita dan Sharon bertemu tentu saja. Mereka saling diam. Di mana kamarmu? Tanya Sharon Data. Lanita menunjuk kamar yang berseberangan di dengan kamar Sharon. Sharon menuju kamar Lani, memandangi sisi kamar. Puas. Senang tinggal di sini, Nona muda. Tanya Sharon tanpa ekspresi. Lani tidak menyahut. Dia hanya menggigit bibir bawahnya. Nikmatilah apa yang sudah kunikmati selama nyaris 20 tahun di rumah ini. Kau harus terbiasa menjadi nona muda yang raya-raya. Jangan permalukan mama kandungmu di depan para koleganya. Belajar attitude, cara makan orang kaya. Berjalan dengan tegap dan penuh percaya diri serta hilangkan ekspresi itu. Ekspresi wajah lugu yang miskin. Sharon berkata tanpa emosi. Wajahnya benar-benar datar. Nona, kau tinggal di mana sekarang? Tanya Lanita. Jangan panggil aku Nona. Aku jadi upik abu sekarang gara-gara Oma.
Sharon memalingkan wajah. Aku juga dilepas Sean seketika. Kau bisa bayangkan betapa sakit dan syoknya aku? Lanita menatap Sharon. Mata gadis itu benar terluka. Kehilangan mama, harta sekaligus suami dalam sekejap. Ah, sudahlah. Aku malas ditatap iba olehmu. Sharon berjalan keluar kamar Lani. Dia melangkah hendak menuju kamarnya. Tapi kemudian berbalik lagi di ambang pintu. Aku kesini hanya untuk membawa sebagian barang-barangku. Kau tenang saja. Jangan merasa terancam. Aku tidak merasa seperti itu. Jawab Lani cepat. Sharon menelan ludah getir. Dia menepis tangan ke udara. Rasanya dia tak punya kekuatan untuk berdebat dengan Lani. Apa yang mesti dia perjuangkan? Semua memang milik Lani dari awal. Sore hari Lanita ke rumah sakit menemui Sean setelah selesai dioperasi. Kenapa masih ditutup? Tanya Lani. Sean tertawa. Mungkin besok perban mataku dibuka. Terima kasih kamu sudah datang menjengukku. Wajah Sean tampak bersemangat meski matanya masih dibebat kain putih melingkar ke kepala. Kamu mau menginap di sini malam ini? Aku harus izin mamaku dulu. Aku sudah berjanji menginap 3 hari di rumahnya. Oh, tidak usah. Pulanglah. Besok kamu bisa kembali ke sini. Sahut Sean. Lani hanya mengangguk pelan. Antara ingin menginap di rumah sakit, tapi dia sudah berjanji pada Dane. Besok pagi jam 10 perban mataku dibuka. Lani menghela napas dalam. Dia tidak sabar mengetahui perkembangan mata Sean. Semalaman pun Lani tak bisa tidur hingga Dane menangkap kegelisahan Lani mengenai Sean. Besok mama akan menyempatkan ke rumah sakit. Kamu bisa ke sana dengan mama. Tidurlah. Dane membelai kepala Lani tak lembut. Mama tidur di sini denganmu. Boleh. Lani mengangguk seraya tersenyum. Dane sangat senang. Dia segera merebahkan tubuhnya di sebelah Lani, memeluk gadis cantiknya yang telah lama hilang. Keesokan harinya, Lani sudah tak sabar untuk pergi ke rumah sakit setelah menunggu Dane selesai Zoom meeting dengan kliennya di negara lain. Lani tampak semangat. Bagaimana tidak? Dia senang Sean bisa melihat lagi. Dane dari semalam memikirkan sesuatu. Laninya selalu saja memikirkan Sean. Apa mungkin sebetulnya jodoh sejati Sean adalah anak kandungku Lani? Batin Dane seraya terus memandangi Lani yang duduk di sebelahnya, seraya memandangi pemandangan di luar jendela mobil. Mereka pun tiba di rumah sakit. Semua sudah berkumpul. Susana dan Dimitri, Parmiah bahkan keluarga Aleska. Seorang perawat membuka perban mata Sean hati-hati. Buka mata Anda perlahan-lahan. Tuan, ujar perawat tersebut. Sean menggerakkan matanya dengan perlahan. Matanya membuka sempurna pada akhirnya, tapi pandangan Sean tetap lurus ke depan. Susana, panggil Sean. Iya, Tuan. Susana mendekat. Kenapa masih gelap? Sean meraba-raba sekitarnya. Semua orang terkejut. Lalu semuanya menoleh pada Dokter Tardi. Dok, apa operasi mata keponakanku gagal? Tanya Davin. Dokter Tardi diam dengan wajah cemas. Dia mencoba menggerakkan tangan di depan mata Sean. Tuan Sean, Anda tidak melihat sedikit pun cahaya yang masuk ke mata Anda. Sean menggeleng. Lanita lekas mendekat dan menggenggam tangan Sean. Sean, aku di sini. Jangan panik. Lani berbisik di dekat telinga Sean. Ruangan Dokter Tardi. Dokter Tardi tampak gelisah di depan komputer. Notifikasi pesan berbunyi di ponselnya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Uang untuk anak istrimu sudah aku transfer, juga rahasia istri simpananmu aman. Reputasimu di depan detektur rumah sakit tempatmu bekerja pun tetap aman. Senang bekerja sama dengan Anda, Dokter Tardi. Dokter Tardi mendesak. Dia bersandar di bahu kursi seraya memejam. Tapi ponselnya kemudian berbunyi lagi. Tertera nama Dokter Iqbal di layar ponsel. Dokter Tardi gugup, tapi dia tetap menerima panggilan tersebut. Halo, sapa Dokter Tardi. Ada apa dengan pasienku Tuan Sean Dharmawangsa? Apa yang sudah kau lakukan pada operasi matanya? Kenapa gagal? Cedera matanya ringan dan sangat bisa disembuhkan. Lalu kenapa hasil operasi matanya bisa gagal? Kau tidak melakukan malpraktik, bukan? Cecar Dokter Iqbal tanpa basa-basi. Aku tak butuh penjelasan di telepon.
1 minggu lagi aku pulang ke Indonesia dan aku akan memeriksa kembali kondisi mata pasienku. Jika terbukti kau melakukan malpraktik lagi seperti dulu, kau siap-siap aku laporkan pada petinggi rumah sakit. Camkan itu. Ancam Dokter Iqbal tidak main-main. 58. Dokter Tardi mematikan ponsel lalu meletakkannya dalam laci. Dia memijat kepalanya yang pening, lalu memukul-mukulnya dengan kedua tangan. Kenapa orang itu bisa mengetahui keberadaan istri simpananku? Jeram Dokter Tardi dengan hembusan napas kasar. Dokter Tardi hanya bisa memberi penjelasan singkat mengenai kondisi mata Sean dan meminta Sean bersabar hingga Dokter Iqbal kembali ke Indonesia. Sean lebih banyak diam saat mengetahui operasi matanya tidak berhasil. Penjelasan yang diberikan Dokter Tardi sangat tidak memuaskan. Sus, apa mata Sean tidak apa-apa? Mem, maksudku masih bisa melakukan operasi lagi, bukan? Terakhir Dokter Iqbal bilang, mata Sean sangat bisa disembuhkan dan bisa melihat lagi. Ucap Danisha. Kita harus menunggu Dokter Iqbal pulang dari Kanada. Beliau tidak memperbolehkan lagi Sean ditangani oleh Dokter Tardi atau siapapun. Sahut Susana. Danisha mengangguk-angguk prihatin. Lanita masih saja berada di dekat Sean, sementara Dane terpaksa harus berpamitan karena diburu waktu oleh pekerjaan. Aleska pun demikian. Dia harus mendatangi beberapa universitas yang akan dijadikannya pilihan. Semua orang pergi dari kamar Sean kecuali Lanita. Mereka tinggal berdua di dalam kamar. Sean, panggil Lani pelan. Sean diam saja. Dia sebetulnya ingin marah karena operasi matanya gagal. Menyesali kenapa harus terburu-buru dan mengabaikan ucapan Dokter Iqbal untuk tetap menunggunya pulang. Kamu bisa pulang, Lani. Operasiku gagal. Sahut Sean. Jangan patah semangat. Dokter Iqbal akan memeriksa lagi matamu seminggu kemudian. Bertahanlah sebentar lagi. Lani mencoba membesarkan hati Sean. Kau pulang saja. Lirih suara Sean. Kenapa mengusirku? Sean diam. Dia sebetulnya enggan merasa dikasihani. Beda rasanya saat dia berpura-pura buta dengan dia buta sungguhan. Perasaannya menjadi sangat sensitif, mudah tersinggung. Aku mau menginap di rumahmu, ujar Lanita. Kamu bukannya sudah janji menginap 3 malam di rumah mamamu? Ucap Sean. Lanita diam. Mungkin besok-besok aku bisa menginap lagi. Malam ini aku pulang bersamamu. Yah, pinta Lani. Sean diam. Kau mengasihaniku? Tanya Sean lirih. Lani mengernyit. Tidak. Untuk apa aku mengasihanimu? Aku buta. Lani. Lani tersenyum. Kau memang buta tapi mampu menggerakkan siapa saja yang kau mau untuk bergerak sesuai perintahmu. Apa yang harus aku kasihani darimu? Tanya Lani. Sean diam. Dia senang dengan jawaban Lani. Setidaknya Lani tetap menganggap dan melihatnya cukup mampu melindungi siapapun meski keadaannya buta. Kau senang dengan kemampuanku? Tanya Sean. Ya. Bahkan mungkin kau bisa membeli hukum dengan uang dan kuasamu. Seperti di drama-drama yang aku tonton atau novel yang aku baca. Jawab Lani. Sean mengekeh. Kau hobi membaca? Ya, dan kemarin aku membaca sebuah novel online yang ceritanya mirip denganku. Tentang bayi seorang kaya raya yang ditukar dengan bayi seorang asisten rumah tangga. Oh, iya. Mirip sekali dengan kisahmu. Lani, di mana kau membacanya? Di aplikasi Vizo. Judulnya Pewaris yang ditukar karya Sidar Karami. Bedanya, di sana anaknya lelaki dan hidup berdampingan satu rumah dengan orang tua kandungnya. Aku sampai tak mau berhenti baca karena seru dan tentu saja miris. Ucap Lani pelan. Ada kisah cintanya? Tanya Sean. Ada tentu saja. Kedua anak yang ditukar tersebut menyukai gadis yang sama. Tapi sang gadis menyukai anak asli seorang kaya karena perangainya yang santun dan tentu saja tampan. Tampan? Sepertiku? Tanya Sean. Lani melongo. Dia diam memperhatikan pahatan indah ciptaan Tuhan di depannya. Ketampanan Sean adalah potret kesempurnaan. Kau diam saja. Sedang mengagumi ketampananku? Tanya Sean membuyarkan keterpesonaan Lani. Lani menunduk dan mengulum senyum. Dia memalingkan wajah ke arah lain. Aneh memang. Sean tak mungkin melihatnya. Untuk apa malu?
Tapi memang seperti itulah Lani. Terkadang lupa kalau Sean buta. Sean tersenyum kecil, membayangkan Lani yang kerap tersipu malu. Apa pipimu menghangat? Lani, tanya Sean. Lani meraba pipinya. Sudahlah, kenapa akhir-akhir ini kau sering menggodaku? Lani menjauh hendak mengambil air minum. Lalu terdengar ketukan di pintu kamar. Muncul kepala Sharon. Boleh aku masuk? Tanya Sharon datar pada Lani. Lani mengangguk. Sean waspada, itu suara Sharon. Aku permisi keluar sebentar. Ucap Lani pada Sean. Tidak, tunggu. Kau di sini saja. Larang Sean. Kalian perlu bicara berdua. Aku tak kemana-mana. Lani, kau pakai jam tangan jelek itu, kan? Tanya Sean. Iya, selalu kupakai. Tenang saja. Lani kemudian keluar dari kamar dan membiarkan Sharon menjenguk Sean. Lani berjalan tak tentu arah. Dia bingung harus kemana. Oh, aku ke kantin saja. Gumam Lani seraya berjalan menuju kantin, tapi lalu langkahnya terhenti saat di kejauhan. Di koridor yang sepi dia melihat Dokter Tardi memukul-mukul dinding dengan geram. Lani mendekat dan mengintip. Dokter Tardi kenapa marah-marah? Gumam Lani. Lani mengedikkan bahu, enggan mencampuri urusan orang lain. Dia kembali melangkah menuju kantin, tapi lalu terhenti saat didengarnya Dokter Tardi bicara dengan seseorang cukup keras. Aku sudah membuat Sean Dharmawangsa tetap buta. Maumu apa lagi? Hah? Jangan berani-berani lagi kau mengancamku. Urusan kita sudah selesai. Aku sudah lakukan apa maumu dan jangan lagi campuri urusan pribadiku. Lanita menutup mulutnya karena nyaris memekik. Jadi, Sean tetap buta karena ulah Dokter Tardi yang disengaja. Ada di mana kau sekarang? Kita sudah impas. Apalagi maumu? Aku tak mau mencelakai siapapun lagi. Nasibku di rumah ini dipertaruhkan. Sentak Dokter Tardi. Oke, aku ke sana. Lani bimbang. Dia penasaran siapa yang akan ditemui Dokter Tardi dan di mana. Lani bersembunyi di balik dinding. Mengintip sebentar, dia melihat Dokter Tardi masuk lift lalu tanda merah menyala dengan angka yang jelas. Basemen? Dokter itu menuju basemen. Tempat parkirkah? Aduh, kenapa lift cuma satu di sini? Lani mengedarkan pandangan lalu segera berlari ke arah tangga darurat. Lanita turun tangga dengan terburu-buru demi mengejar lift yang turun. Karena saking cepat dia menuruni tangga, Lani terpeleset lalu jatuh terguling-guling ke tangga. Aduh, kakiku! Ringis Lani. Rasanya sungguh sakit. Dia mencoba berdiri, untung saja dia mengenakan flat shoes, bukan sepatu berhak yang dia pakai jika ke kantor saat bekerja dengan Damien. Susah payah Lani mencoba bangun dan memaksa turun. Dia ingin tahu siapa orang yang ditemui oleh Dokter Tardi. Usaha Lani tidak sia-sia. Dia sampai di basemen. Lani melihat 4 pintu lift di basemen. Dia menegaskan pandangan dari arah lift mana Dokter Tardi keluar. Menunggu dengan harap cemas seraya menahan rasa ngilu di kaki. Apa aku keduluan? Kenapa sepi? Tak ada tanda-tanda pintu lift akan terbuka. Kalau aku keduluan harusnya di parkiran ini ada Dokter Tardi. Lani membatin penasaran sekaligus bingung. Lalu salah satu pintu lift terbuka. Benar yang keluar adalah Dokter Tardi. Dilihatnya oleh Lani, dokter itu mengedarkan pandangan berkeliling lalu menelepon. Di mana? Samar Lanita mendengar suara Dokter Tardi. Dokter Tardi berjalan ke salah satu mobil berwarna hitam. Lani berjongkok dan mengendap-endap ingin melihat siapa yang berada di dalam mobil karena ternyata Dokter Tardi hanya bicara sambil berdiri di depan jendela mobil yang terbuka. Lani melihat tangan seorang lelaki dengan baju berlengan pendek menyerahkan sesuatu pada Dokter Tardi. Dia mengernyit, melihat tato berbentuk bintang di tangan lelaki tersebut. Setelahnya, semua berlalu dengan cepat. Dokter Tardi kembali masuk lift dan mobil itu berdecit lalu pergi tanpa sempat Lani melihat plat nomor mobil tersebut. Lani hanya menggelosor seraya bersandar di salah satu mobil. Kakinya kembali terasa berdenyut. Dia memijatnya pelan. Terdengar langkah kaki menuju ke arahnya. Lani siaga. Hei, kau sedang apa di situ? Mau mencongkel mobilku? Tanya suara seorang gadis muda. Lani menyibak rambut lalu tengadah. Non Saskia. Lani terkejut. Lanita, kau kenapa duduk di situ? Aku tadi terpeleset dan kakiku sakit.
Ringis Lanita. Kau sedang apa di sini? Tanya Saskia. Sean habis operasi mata. Sahut Lani. Operasi. Lalu, Lani menggeleng. Operasinya gagal. Saskia terbelalak. Kau bisa berdiri? Tanya Saskia membantu Lanita. Bisa berjalan menuju lift? Bisa. Aku turun tangga pun bisa. Sahut Lani. Nona bersama siapa? Bukankah hendak masuk mobil tadi? Aku ikut denganmu. Ingin melihat Sean. Tadi aku menengok seorang teman yang dirawat di rumah sakit ini juga. Ayo. Saskia menggandeng lengan Lani menuju lift. Di dalam lift Lani meminta Saskia untuk tidak memberitahu Sean kalau dia terpeleset. Kenapa nggak boleh bilang? Tanya Saskia. Aku sungguh tak apa-apa. Sean sedang sangat sensitif karena operasi matanya gagal. Aku tak ingin dia memarahiku karena membangkang tidak boleh kemana-mana. Tadi aku sangat lapar jadi aku memutuskan ke kantin. Di kamar ada Nona Sharon. Oh, istrinya yang angkuh itu. Saskia mencepik. Lanita diam, enggan memberitahu jika Sean dan Sharon sudah memutuskan berpisah. Lanita dan Saskia keluar dari lift khusus ruangan VVIP. Sebelum masuk ke koridor yang menuju kamar Sean, Lani melihat Dokter Tardi memasuki sebuah ruangan. Apa itu ruangannya? Aku harus menemui Dokter Tardi dan menanyakan tentang operasi mata Sean yang gagal. Lani bertekad dalam hati untuk menemui Dokter